Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Boylang dimanapun kalian berada, mudah-mudahan doakan kalian semua dikasih umur yang panjang, harta yang berlimpah buat bekal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selepas daripada itu, Boylang juga meminta doanya kepada kalian semua para sahabat Boylang dimanapun kalian berada. Kalian selalu mendoakan Boylang panjang umur, murah rezeki, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, bagi agama, nusa dan bangsa. Masya Allah, mantap gak tuh? Insyaallah Boylang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi kalian dukung Boylang ya. Insyaallah. Bercanda guys, bercanda. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Itu nomor satu, itu kesehatan. Kenapa? Karena meskipun uang banyak, kalau tidak sehat percuma. Bener gak? Mungkin kalian semua sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, kalian pernah mengalami posisi kalian mau apa aja ada, tapi dengan kondisi kalian yang tidak sehat. Apakah indah semua itu? Oh jelas tidak. Begitupun Johiriyah itu membuktikan kenyataan yang seperti itu. Tapi kita sedikit mengacak ke batinnya. Apa sih maksud batinnya itu? Seandainya johir kita terlihat bagus, tetapi batinnya kita jelek, itu sangat berbahaya. Paham gak maksudnya? Nah, kalau gak paham nanti kita perjelas. Jadi untuk malam ini kita ngobrol-ngobrol santai bersama Boylang dan Bang Wildan. Nah, gitu. Jadi insya Allah kita akan mengupas terkait masalah mitos. Jadi ada mitos di salah satu daerah. Tadi itu koordinasi sebenarnya, bahwasannya katanya di lokasi tersebut suka ada dan banyak orang yang sering melihat sosok, katanya, ini baru katanya, genderuwo. Insya Allah nanti Boylang dan adik kan tak suruh ke sana cek lokasinya, benar apa tidaknya, angker atau tidaknya. Karena pada dasarnya guys, jikalau kalian baru katanya dan katanya, itu belum tentu kenyataannya. Contoh, ada salah satu orang nih, misalnya Bang Wildan itu melihat, yang mungkin melihat, tahu mungkin itu halusinasi atau kalau mungkin cuma halu. Dia lewat seakan-akan dia tuh melihat pocong. Nah ini Wildan ini menceritakan akhirnya terkumpullah bentuk energi yang besar dan terwujudlah pocong tersebut. Nah, jadi kita pun gak mau seperti itu guys. Jadi kalau hanya katanya kita belum percaya gitu. Tetapi kalau kita udah datengin benar keangkerannya, kita pasti menyatakan oh iya benar, angker. Kalau tidak angker yang tidak angker. Karena ada salah satu penonton dari Boylang WA ke admin bahwasannya di lokasi tersebut itu sering sekali menampakkan diri. Apakah sosok tersebut itu berani menampakkan diri di depan kamera, apa justru sebaliknya itu makhluk tersebut malu melihat kamera?
Karena terkadang seperti itu guys. Kadang nggak sengaja ke kamera kena, kadang tidak sengaja kena, kadang sengaja itu nggak kena. Gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi pesan Abu Elang juga, kalau baru katanya kalian jangan mempercayai dulu, dan jangan sesekali kalian takut. Kenapa? Karena jikalau kalian takut, itu akan dimanfaatkan oleh setan tersebut, oleh jin tersebut. Akhirnya mau keluar ke kamar mandi pun kalian jadi penakut. Nah, kalau udah ke kamar mandi aja jadi penakut, gimana mau belajar sholat tahajud? Sepi, ya kan, gak ada orang, jam 1 mau sholat tahajud, terus ke kamar mandi gak berani, kira-kira jadi gak sholat tahajudnya? Tuh, otomatis takut itu menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Berarti buang tuh takut seperti itu. Jadi kalian buang. Takut kita hanyalah kepada siapa? Kepada Allah. Gitu. Tapi ini seru nih kayaknya guys nih. Siapa saja nih ya, penonton Aboilang, kalau ingin merasakan, mengetahui kapasitas, kemampuan, ketakutan yang ada di dalam diri kalian sendiri, kalian boleh coba datang ke sini, tak duduki nanti di salah satu tempat, kalian rasakan apa yang terjadi. Apakah takut kita hanya sebatas banyak orang? Apakah justru ketakutan kita itu justru bisa berani di saat tidak ada orang sama sekali, hanya kita saja satu orang? Itu harus diuji. Harus diuji apa? Ya coba kalian memberanikan diri saja. Kalian ini bilang katanya, oh saya nggak takut sama hantu, saya nggak takut sama setan. Tapi coba kalian malam-malam sendiri ke hutan, berani sendiri. Itu salah satu ngetes ketakutan yang ada dalam diri kita. Seberapa mana ketakutan itu ada di dalam diri kita. Dan bukan itu aja nih, ini paling fatal nih. Ketakutan itu wajar, namanya manusiawi. Tapi ketakutan besok tidak mempunyai rezeki, itu sama saja. Aboilang tidak akan menceritakan keterangannya, tapi Aboilang akan menceritakan isi daripada keterangan tersebut. Seandainya manusia itu sudah hilang rasa takutnya, jelas dia tidak akan takut menghadapi kehidupan esok dan esoknya. Maksudnya apa? Perlu diketahui bahwasannya kita semua sudah mengetahui, dari ustadz ini, dari kiai ini, dari habib ini, dari ulama ini dan ulama ini, rezeki kita, mati kita, jodoh kita, semua sudah Allah yang ngatur. Tapi kenapa kita mempunyai ketakutan besok saya nggak sukses, besok saya nggak berhasil? Nah ini berarti itu masih melekat di dalam diri kita. Jikalau manusia sudah bisa mengeluarkan rasa takut itu di dalam dirinya, insya Allah orang tersebut akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi poin malam ini sedikit kita Aboilang ngasih ujangan ke kalian, wabil khususnya kepada diri Aboilang sendiri juga. Kalau kalian ingin sukses, hilangkan rasa takut yang ada di dalam diri kalian. Salah satunya takut besok gak nemu makan, takut besok gak nemu kerja, takut besok gak gul bisnisnya,
takut besok si dia takut nggak mau kalau ditembak, itu semuanya lah pokoknya. Karena kuncinya apa? Keyakinan yang ada di dalam diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menjelaskan, aku itu sesuai prasangka hambaku. Berarti prasangka pun harus dijaga. Jangan sampai kita mempunyai prasangka jelek, apalagi kepada Tuhan kita sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ini banyak-banyaknya ini kayaknya penonton Abu Elang anak muda ini. Abu Elang sampai kayak, hei wahai anak muda, jangan kalian merasa putus asa hati kalian. Jangan kalian punya prasangka jelek. Pasti kalian pernah mengalami hal ini nih. Kok Tuhan gak adil? Kok Allah gak adil? Padahal bukan Allah yang adil, justru dirimulah yang tak tahu diri apa kesalahanmu sendiri. Allah itu sudah adil. Allah itu sangat menyayangi hamba. Tapi berapa mana dan sejauh mana kita semua menyukurinya, dan sejauh mana kita semua sisi pandangnya. Kalau sisi pandangnya pendek, nah itulah dikit-dikit Allah nggak adil. Orang mah kaya, kok aku nggak kaya. Seandainya kalau kalian atau kita semua dikasih kekayaan itu, kata Allah, jikalau kau dikasih kekayaan sama aku, maka terjadilah kesombongan di dalam diriku. Berarti poinnya Allah itu menyelamatkan kita di dalam kesombongan itu. Jadi berhati-hati. Berburuk sangka itu, apalagi sama manusia juga sama. Jangan pernah berburuk sangka. Harus bagus prasangkaan kita sama sesama manusia. Mungkin siapa tahu orang tersebut, nah itu kalau kita punya prasangkaan yang bagus, nggak ada di dalam hati kita itu ketidaknyamanan. Karena pada dasarnya prasangkaan itulah yang membuat diri kita ketidaknyamanan. Berarti kuncinya, jikalau ingin hidup nyaman, hilangkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita prasangka yang jelek-jelek, hilangkan. Contoh, kita punya sahabat misalnya, kok ini sahabat kita tumben-tumbenan biasanya ada ke rumah, kok nggak ada? Mungkin dia sekarang sudah kaya. Nah mulai dulu semenjak dia dulu masih nggak punya uang, mau jor-joran datang ke sini, setelah udah kaya. Nah itu kan udah mulai prasangka seperti itu. Nah itu harus dihilangkan. Mungkin dalam hati harus seperti ini. Mungkinkah? Mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi sibuk. Itu contoh sebenarnya, sedikit doang ya. Mungkin contoh aja seperti itu. Jadi contoh itu yang barusan kasih tahu kalian semua, itu contoh sederhana sebenarnya. Berarti inti daripada pembicaraan kita ini adalah menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Karena kita semua itu pasti merasa diri kita itu adalah manusia yang paling benar. Nah apalagi kalau udah ini nih, udah merasa manusia paling benar, paling jujur, paling menegakkan kebenaran. Nah ini udah hati-hati. Ingat, yang tahu kebusukan kita hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Meskipun kita tutup-tutupi, ingat, ada diri kita yang mengetahui, ada Allah juga yang mengetahui. Berarti sebelum kita menilai orang lain jelek dulu, kita pegang dulu diri kita. Apakah kita sudah, atau justru sebaliknya,
kita lebih bejat daripada orang yang kita tuduh bejat. Nah ini kalau hati kita seperti itu, tidak ada nantinya meremehkan seseorang, tidak ada menjatuhkan seseorang. Berarti apa? Saling. Yang ada di situ akan terbentuk suatu cinta dan kasih sayang yang besar. Di saat kekuatan cinta sudah menyatu, mantap ini. Jangankan sesuatu itu, bahkan anak pun akan terjadi, menciptakan fenomena membuat anak. Maksudnya ya nikah, maksudnya gitu kan. Biar dia nggak terlalu serius. Jadi kekuatan cinta kalau sudah menyatu akan timbul suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita bertetangga, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, di dalam kehidupan kita menjadi warga negara Indonesia. Itu kalau ada cinta itu tidak ada akan ada keributan dan lain sebagainya. Kenapa lebih mendepankan rasa cinta, lebih mendepankan kasih sayang? Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah hilangnya kasih sayang, karena sudah hilangnya rasa cinta, akhirnya terjadilah pertumpahan darah, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan karena hilangnya cinta. Orang bisa mati karena cinta, orang bisa gila karena cinta, orang juga bisa berbuat apa aja itu karena cinta. Makanya jangan main-main karena cinta. Cinta itu berbahaya. Kalau salah menempatkan cinta itu akan menjadi bumerang dan akan menjadi salah langkah. Gitu guys. Yang benar apa? Ya tadi, cintai kita itu, cinta kita hanyalah belajar menuju mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya ini apa aja? Salah satunya caranya mendekatkan rasa cinta kepada Allah. Salah satunya kita mengetahui dulu keilmuannya. Apa itu? Berarti ngaji namanya, tolab ilmu namanya. Setelah tolab ilmu akan tahu ilmunya dan akan tahu cara mempraktekkan gimana caranya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, hati-hati, jikalau tidak dibarengi dengan mengaji, hati-hati, bisa aja itu kita nanti akan terjerumus. Karena guru pernah berkata, yang sulit itu mengaji. Sudah bisa mengaji, ngaji diri dan lain sebagainya, itu pun sulit untuk dilakukan. Tetapi jangan sampai orang yang tidak ngaji itu mempunyai statement seperti ini, ngaji juga gini, itu jangan. Karena hukumnya tolab ilmu, hukumnya ngaji itu suatu kewajiban untuk siapa? Untuk kita sebagai umat muslim. Gitu. Jadi apapun segala sesuatunya kalau tidak dilandasi, dipondasi dengan ilmu, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Begitupun cinta yang tadi. Jikalau cinta sudah mengetahui akan ilmunya, dia akan tahu mana menempatkan rasa cinta itu. Berarti cintailah Allah, jangan mencintai yang diciptakan sama Allah. Berarti apa maksud poinnya? Maksudnya gini, kalau ibarat ini mah banyak, termasuk sendiri nih. Ini termasuk sendiri. Terkadang kita mencintai dunia, tapi kita lupa dunia itu adalah sementara. Dan kita juga lupa bahwa dunia itu ada yang menciptakannya. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Tapi mencintai wanita itu ibadah kalau dinikahin. Kalau pacaran mah aduh, bukan gitu. Gak ada itu namanya body. Gitu guys. Jadi ngopi dulu.